Halo semuanya, perkenalkan kami dari kelompok 6. Di dalam video kali ini kami akan mendemonstrasikan mengenai skenario modul website. Oke, di sini ada pun peran yang akan dimainkan oleh masing-masing dari anggota kami. Yang pertama, untuk peran staff IT admin akan diperankan oleh Fajar Malikul Mulki. Kemudian yang kedua ada kreatif design staff 1 yang akan diperankan oleh Andre Fauzi Hilali. Dan yang ketiga ada kreatif design staff 2 yang akan diperankan oleh Surya Ningsi. Kemudian untuk content writer staff 1 akan diperankan oleh saya sendiri, Yulianita Putri Pangaribuan. Dan content writer staff 2 yang akan diperankan oleh Ayu Andrinova Lestari. Baik, sebelum masuk ke dalam skenario, di sini saya akan menjelaskan secara singkat mengenai website, di mana perkembangan teknologi itu telah memperluas fungsi dari website, di mana menjadikannya tidak hanya sebagai sumber informasi, tetapi juga sebagai platform yang interaktif dan mendukung pemasaran digital serta memungkinkan transaksi bisnis. Kemudian di sini Odoo menjadi salah satu sistem ERP terkemuka yang menawarkan solusi lengkap untuk pembuatan dan pengelolaan website dengan interface yang intuitif serta user-friendly, di mana platform ini mencakup berbagai alat untuk membantu penggunanya dalam mendesain, menerbitkan, dan memelihara halaman web tanpa memerlukan keterampilan teknis atau skill yang canggih atau profesional. Nah, di sini akan ada profil dari perusahaan kami yang dimana adalah PT Kita yang merupakan bergerak di bidang teknologi solution dan digital transformation yang berfokus pada penyediaan layanan teknologi informasi untuk membantu suatu bisnis mengembangkan dan mengoptimalkan proses operasional mereka. Adapun visi dan misi dari kami adalah sebagai yang tertera. Selanjutnya, di sini akan ada alamat perusahaan serta rekening dari PT Kita adalah berikut ini. Lanjut, masuk kepada skenario yang akan kami jalankan di dalam video kali ini, di mana PT Kapital menjalin kerjasama dengan PT Kita untuk mengembangkan platform digital yang menawarkan layanan konsultasi keuangan, webinar, dan artikel edukatif, di mana kolaborasi ini bertujuan untuk menyediakan solusi yang efisien dan mudah diakses oleh audiens yang membutuhkan informasi dan layanan seputar keuangan. Nah, fokus utama dari proyek ini adalah menciptakan dan mengembangkan sebuah website yang user-friendly untuk mengakses layanan yang tersedia, mengikuti webinar, serta membaca artikel edukatif yang disajikan. Dan di sini akan ada job desk juga dari masing-masing anggota kami. Yang pertama, untuk Fajar Malikul Mulki yang berperan sebagai staff IT atau admin, itu akan melakukan create user, kemudian create channel discuss, dan activate modul. Kemudian untuk peran yang diperankan oleh Andre Fauzi Hilali yang berperan sebagai kreatif design staff 1 akan memiliki job desk sebagai setting dan configuration. Kemudian untuk Surya Ningsi sebagai kreatif design staff 2 yang akan meng-create atau mendesain website layanan konsultasi keuangan. Kemudian untuk content writer staff 1, saya sendiri Yulianita Putri Pangaribuan akan create webinar atau di sini dengan modul event. Kemudian untuk content writer staff 2 ada Ayu Andrinova Lestari yang akan membuat artikel edukatif atau blog. Baik, itu dia mengenai skenario yang akan kami perankan. Selanjutnya kita masuk ke dalam simulasinya. Untuk rekan saya dipersilahkan. Halo semuanya, di sini saya Fajar Malik Mulki sebagai tim IT dari skenario modul website di kelompok 6. Di sini saya akan menjelaskan bagaimana di sini saya akan mendemonstrasikan bagaimana tim IT dalam skenario modul website dari kelompok 7 ini. Baik, kita mulai saja. Di sini saya akan login sebagai admin untuk membuat user dan mengaktifkan modul website. Di sini saya akan pergi terlebih dahulu ke setting untuk mengaktifkan mode developer mode dalam Odoo. Setelah saya mengaktifkan mode developer mode, ini saya akan memastikan terlebih dahulu apakah modul dari website ini sudah terpasang atau tidak. Ternyata setelah terpasang, jika telah terpasang, kemudian saya akan menambahkan user. Di sini adalah tampilan atau user-user apa saja yang perlu saya buat. Ini ada saya, Fadil Mulki, Andre, Sulianisi, Yulianita, dan Ayu. Oke, ini saya akan membuat terlebih dahulu untuk Andre. Ini emailnya untuk loginnya adalah Andre dan passwordnya adalah A. Nah, untuk hak dan aksesnya sendiri adalah Andre ini bertugas untuk kreatif design.
Di sini dia dapat melakukan setting dan configuration untuk mode website. Kurang lebih hak dan akses atau security metrics dari modul website atau skenario website ini kurang lebih sama untuk user review yang lainnya. Jadi kita percepat saja, Suryaningsi. Ayo. Nah, kemudian yang terakhir, saya sebagai staff IT ini bertugas untuk membuat channel discussion. Ini tinggal membuat channel discussion, kemudian setelah dibuat, kita tambahkan pesertanya. Pesertanya adalah user-user yang telah saya buat tadi. Ada Andre Website, kemudian Ayu, kemudian Suryaningsih, Yulianita Putri Pangaribuan, dan sudah. Oke. Setelah dibuat, mungkin eh, demonstrasi dari staff IT demikian. Selanjutnya mungkin akan dijelaskan oleh rekan saya untuk melanjutkan konfigurasi dan setting dalam modul website ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Andre Fozilali dengan CP194. Di sini saya akan menjalankan simulasi skenario website bersama dengan kelompok 6. Baik, di sini langsung login dengan akun yang sebelumnya sudah dibuat oleh IT. Baik, langsung masuk ke langkah yang pertama, yaitu kita klik menu, kemudian kita pilih website. Nah, di website kita pilih configuration, kemudian kita pilih setting. Nah, kita klik new website. Website namanya kita menggunakan sesuai dengan slide yang sebelumnya sudah ditentukan oleh kelompok 6, yaitu PT kita. Kemudian kita klik. Nah, langsung di sini kita pilih temanya. Ini masih loading lagi gitu. Nah, ya sudah terbuat websitenya. Kemudian kita klik new, terus kita klik Blogspot. Nah, kalau sudah, kita bisa klik configuration, kemudian tag kategori. Nah, kemudian kita klik new, kita buat product type. Nah, kita save. Nah, sebelum itu, kemudian kita klik text. Kita klik new, bentuknya kita pilih. Oke, kategorinya product type. Kemudian kita save. Kemudian ada blog. Nah, di sini yang sudah buat bentuknya. Gitu. Sudah terbuat.
Baik, sekian dari saya sebagai staf kreatif satu yang tugas saya di mana untuk men-setting dan konfigurasi website. Untuk selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, saya Suryaningsih dengan NIC CP 242. Pada kali ini saya akan melanjutkan role saya sebagai tim kreatif pada modul skenario website ini. Dan di sini saya sudah melakukan login menggunakan akun yang telah dibuat oleh staf IT. Di sini saya sudah login dengan akun saya yaitu sebagai tim kreatif 2. Selanjutnya setelah melakukan login, saya akan menuju ke menu website pada modul UDU. Nah, di sini saya sudah ada di modul website yang sebelumnya sudah dibuat. Nah, di sini kita akan memilih untuk modul pada skenario website yaitu pada PT Kapita. Ini adalah website yang sudah dibuat sebelumnya oleh rekan saya yaitu tim kreatif 1. Nah, namun di sini untuk tema, desain, dan berbagai macam pengaturan websitenya belum diatur. Dan sebagai tim kreatif 2, maka tugas saya adalah melakukan desain dan pembuatan website. Nah, untuk itu kita bisa mengklik edit. Setelah mengklik edit, maka di sini kita sudah bisa untuk melakukan pengeditan terhadap website tersebut. Nah, karena website ini masih menggunakan template dan juga tema bawaan, maka kita akan mengubah terlebih dahulu. Nah, yang pertama diubah adalah tema. Nah, di sini kita pilih theme. Nah, karena perusahaan ini adalah perusahaan finance consultant, maka kita akan mencari tema yang sesuai dan terlihat profesional. Di sini saya memilih tema yang tadi dengan warna biru, kuning, dan juga putih. Seperti yang bisa kita lihat ini. Nah, selanjutnya kita akan langsung mengedit. Nah, kita pertama akan mengatur navbarnya dulu. Dan di sini karena kita perusahaan finance consultant yang tidak memiliki menu checkout, maka kita akan menghapus menu keranjang yang ada di navbar. Kita klik ini. Nah, karena kita tidak memerlukan nomor keranjang maka sudah terhapus. Selanjutnya kita mengedit untuk nomor HP. Nah, nomor HP ini kita akan ubah, kita edit dengan nomor HP perusahaan kita. Oke, kita masukkan nomornya. Nah, oke, ini adalah nomor telepon perusahaan kita yaitu perusahaan PT Kapital. Selanjutnya kita akan mengedit bagian navbar yang lain yaitu pada menu home. Nah, di sini kita bisa klik untuk mengatur menu apa saja yang ingin ada di menu navbar ini. Nah, di sini kita akan menghapus beberapa yang tidak perlu, kita sisakan yang kita perlukan saja. Nah, ini untuk news kita akan edit menjadi articles. Kita save. Nah, selanjutnya ini adalah menu-menu yang ada dan nanti URL-nya akan disesuaikan sesuai dengan menu yang dituju. Di sini ada 5 yaitu menu home, event, kemudian ada kursus, artikel dan juga kotak as. Kemudian kita save. Nah, baik, ini kita sudah mengatur navbar. Nah, selanjutnya di navbar juga terdapat logo. Selanjutnya kita juga akan mengganti atau mengubah logo ini dengan logo perusahaan yang sudah kita siapkan sebelumnya. Kita klik ini, kemudian kita upload. Di sini kita klik, kemudian kita pilih gambar yang sudah kita siapkan untuk logo perusahaan. Kita klik open dan kita setting. Ini merupakan logo dari perusahaan PT Kapital. Nah, logonya sudah terpasang. Selanjutnya kita akan langsung mengedit ke bagian body konten daripada website tersebut. Nah, di sini yang pertama kita akan edit pada bagian pertama dulu. Untuk bagian pertama ini kita akan mengeditnya dengan mengubah replace pada gambar untuk backgroundnya. Kita pilih. Nah, sebelumnya saya sudah mengupload gambar, kemudian kita pilih gambarnya, kemudian kita atur. Kita atur ukuran untuk gambarnya. Nah, selanjutnya kita mengatur tulisan. Kita akan ubah untuk tulisannya menyesuaikan dengan konten kita, yaitu PT Kapital. Nah, di sini kita akan tambahkan teks. Nah, sebelumnya saya sudah menyiapkan teks untuk konten tersebut. Nah, sebelumnya kita atur ukuran untuk teksnya terlebih dahulu. Nah, ini merupakan konten copywriting yang sudah saya siapkan, yang nantinya akan langsung saya kopikan ke dalam website. Nah, di sini sudah kita copy untuk teks yang pertama, kemudian kita atur untuk penulisannya. Kita buat rata tengah. Nah, selanjutnya ini adalah button yang akan mengarahkan ke halaman yang dituju. Di sini tadinya saya ingin mengubah, namun sepertinya kita biarkan saja, tetap learn more about service, begitu saja.
Nah, selanjutnya kita akan mengedit pada bagian selanjutnya dari website ini. Setelah halaman awal sudah selesai, maka kita akan lanjut ke bagian bawahnya. Nah, di sini kita akan ubah dulu untuk gambarnya ini. Kita akan upload gambar yang sudah kita siapkan sebelumnya. Kemudian kita buat halaman about us, kita ketik. Selanjutnya kita akan copy kalimat copywriting yang sudah kita buat, kita masukkan ke dalam websitenya. Oke, kemudian kita akan atur untuk jarak dan posisinya. Oke, kita kemudian juga bisa mengatur untuk gambar dan juga, nah di sini kan terdapat button. Nah, di sini kita akan menghapus untuk buttonnya karena kita tidak memerlukan button, karena kita tidak perlu mengarahkannya ke halaman tertentu. Di sini kita akan coba untuk mendelete buttonnya. Kita pergi ke bagian customize, kemudian kita tombol hapus. Nah, di sini buttonnya sudah kita hapus ya. Jadi hanya terdapat teks tentang perusahaan. Oke, selanjutnya kita masuk lagi ke bawah. Di sini kita akan mengatur untuk bagian shape-nya. Di sini kita akan coba tambahkan shape lain supaya lebih menarik. Nah, di sini kita pilih dulu untuk shape-nya di sini, kemudian kita bisa memilih shape yang cocok untuk website kita. Di sini kita coba dulu untuk menyesuaikan shape-nya. Nah, di sini kita akan menggunakan shape ini, kemudian kita sesuaikan, kita atur. Nah, setelah sudah, selanjutnya kita akan menambahkan blocks baru untuk menginputkan bagian layanan. Kita ke blocks, kemudian kita di sini beri heading. Nah, heading ini kita gunakan untuk mengatur judul. Kita akan masukkan judul our service. Oke, kemudian kita tambahkan lagi untuk blognya. Di sini saya pilih blog yang media list, kita masukkan. Nah, setelah kita masukkan, selanjutnya kita akan ubah dulu untuk gambarnya, akan kita atur dulu sesuai dengan gambar yang sudah kita siapkan. Kita masukkan replace-nya. Nah, ini gambar yang pertama. Selanjutnya kita sesuaikan untuk gambar yang kedua. Oke, ini untuk gambar yang kedua kita replace lagi. Kita pilih gambar yang sudah kita siapkan. Kita masukkan gambarnya. Oke, selanjutnya yang ketiga, kita masukkan gambar yang kita pilih. Oke, nah di sini semua gambarnya sudah kita masukkan. Maka selanjutnya kita akan ubah untuk bagian teksnya. Di sini kita masukkan judul untuk layanan yang pertama, yaitu konsultasi keuangan. Nah, untuk teksnya kita masukkan teks yang sudah kita siapkan, tinggal kita copy saja. Kemudian kita pastekan. Oke, selanjutnya setelah konsultasi keuangan, kita mengubah yang kedua, yaitu di sini webinar. Selanjutnya teksnya kita copy, kita masukkan ke web. Sebentar, kita akan coba copy ulang. Oke. Selanjutnya yang ketiga di sini ada untuk artikel. Kita masuk untuk copywriting-nya, kita copy teksnya, lalu kita masukkan teksnya ke web. Oke. Ini untuk tulisan artikelnya kita perbaiki articles. Oke, sudah. Ini untuk our service. Kemudian nah, di sini kita akan tambahkan lagi blocks baru, yaitu kita akan masukkan teks. Jadi di sini teks sebagai pembatas, sekaligus kita akan masukkan. Nah, sebelumnya di sini kita akan ubah dulu untuk ukuran headernya, kita ubah ukurannya agar tidak terlalu besar. Kemudian untuk teksnya kita bisa mengopikan untuk teks yang sudah kita siapkan untuk kita masukkan di bagian teks ini. Kita paste. Nah, kemudian yang sisanya kita hapus. Selanjutnya kita atur, dan untuk ukuran hurufnya kita ubah sedikit perbesar, yaitu di ukuran 18. Oke. Nah, selanjutnya
Setelah udah ada about us, kemudian ada our service, selanjutnya kita juga akan menambahkan blogs baru. Konten baru selanjutnya yang akan kita tambahkan di sini yaitu di sini kita masukkan big box. Nah, ini selanjutnya untuk konten lainnya. Sebelumnya kita ubah dulu untuk fotonya, kita sesuaikan dengan foto yang kita siapkan. Kita pilih dulu untuk fotonya. Oke, selanjutnya gambar kedua juga kita ubah lagi. Kita masukkan gambar selanjutnya. Oke. Nah, di sini mungkin kita bisa sambil mengatur untuk ukurannya. Nah, setelah itu kita akan ubah untuk kalimatnya berdasarkan dengan layanan yang ada di website kita. Kita masukkan. Di sini ada buat janji konsultasi. Oke, ini sebentar. Oke, kita ubah dulu di sini untuk teksnya kita akan buat di sini teksnya kita atur terlebih dahulu. Ini karena terlalu berjarak. Tunggu. Oke, teksnya akan kita ubah menjadi normal. Oke, selanjutnya yang bagian judulnya kita ubah untuk formatnya menjadi header 2. Kita ubah sebenarnya terlalu besar, header 3. Oke. Selanjutnya kita kopikan untuk kalimat teksnya. Kita masukkan. Oke. Selanjutnya di sini kita ubah lagi untuk judulnya, yaitu ikuti webinar kami. Di sini kita kopikan dulu untuk teksnya. Kita atur ukurannya. Kita buat header 3. Selanjutnya untuk kalimat teks penjelasannya kita masukkan. Kita tempel, oke. Nah, sekarang kita bisa atur untuk ukuran gambarnya, kita sesuaikan lagi agar tidak terlalu besar. Oke, nah kurang lebih seperti ini. Selanjutnya ini sudah, maka kita akan menambahkan blogs baru pada bagian ini. Nah, di bawahnya ini mungkin kita bisa mengubahnya. Kita masukkan lagi konten yang akan kita taruh di websitenya, kita paste. Selanjutnya kita atur buat rata tengah. Oke, judulnya kita ubah. Atur keuangan dengan mudah. Oke, di sini bagian keuangannya akan kita warnai berbeda agar terlihat lebih terhighlight. Nah, ukurannya sedikit kita sesuaikan ya. Kita coba cari yang lebih kecil, tapi ini kekecilan. Kita ubah aja di ukuran font size-nya. Oke. Selanjutnya untuk teks yang di bawah ini tidak terpakai, kita hapus saja. Nah, kemudian di bagian bawah ini kita akan menghapus beberapa template yang tidak kita gunakan ya. Jadi kita hapus saja yang tidak terpakai. Ini kita hapus, kemudian ini juga kita hapus ya. Ini juga tidak kita pakai, kita hapus. Oke, selanjutnya di sini kita akan menambahkan blogs baru untuk menambahkan kolom. Kita tambahkan kolom di sini. Kemudian di sini kita hapus yang satu karena kita akan membuat 2 sel aja untuk kolomnya. Nah, kemudian backgroundnya akan kita ubah warna putih. Oke.
Selanjutnya di sini ada untuk gambarnya. Kita akan ubah gambarnya, kita klik replace di sini. Nah, kemudian pada ini kita akan ubah menjadi video. Nah, kita akan memasukkan video. Di sini saya juga sudah menyiapkan link untuk video dari YouTube. Di sini tinggal kita copy saja, kemudian kita pindahkan ke kolomnya. Nah, setelah sudah kita klik add. Nah, setelah kita tambahkan, nah kurang lebih seperti ini untuk tampilannya ya. Oke, sebelumnya kita ubah dulu untuk video selanjutnya. Kita masukkan juga, kita klik replace, kita pilih video, kemudian kita kopikan lagi untuk link video kedua. Oke, kita paste dan kita add. Oke, di sini sudah ada 2 video untuk referensinya ya. Di sini mungkin kita ubah judulnya, cara membuat kita buat tips keuangan. Nah, kemudian kita berikan sedikit penjelasan. Oke, lanjutnya jadi magnet uang. Oke, kita tambahkan sedikit teks juga. Oke, ya kurang lebih kita tambahkan sedikit penjelasan seperti ini. Kemudian setelah sudah, ini yang tidak terpakai, kita akan coba hapus aja ya kayaknya. Di sini sebenarnya kita rapikan dulu untuk yang bagian video. Oke, kita rapikan yang di video. Setelah itu ini selanjutnya ada yang tidak terpakai lagi, kita hapus aja. Oke, selanjutnya mungkin blok yang kita tambahkan terakhir, kita bisa tambahkan untuk bagian footernya. Nah, footernya di sini kita pilih dulu template footernya, kita pilih, kita tunggu. Nah, kurang lebih seperti ini untuk template dari footernya. Oke, nah sebelumnya di sini tadi saya sudah menambahkan sedikit, namun kita akan pindah ke bagian footernya. Di sini kita masukkan PT Kapital, kemudian untuk teksnya kita kopikan aja dari tulisan yang sudah kita buat. Kita masukkan. Nah, selanjutnya di sini untuk alamat, sebelumnya saya tadi buat di atas, cuman di sini kita akan masukkan di footernya aja untuk alamat perusahaannya, kemudian yang di atas kita hapus. Dan selanjutnya untuk teks ini lebih baik kita pindahkan saja di bagian footer. Kita masukkan untuk teksnya. Oke. Nah, di sini sebagian lainnya kita ubah untuk yang di bagian bawah. Di sini mungkin kita bisa ubah emailnya ya. Kita hapus dulu. Kita masukkan juga email perusahaan yang sudah kita siapkan. Kita copy, kemudian kita paste di sini. Oke, kita masukkan emailnya. Kemudian kita rapikan. Oke, di sini untuk start buttonnya kita hapus aja karena kita tidak memerlukannya. Oke, di sini footernya juga sudah selesai. Selanjutnya kita bisa lihat untuk bagian atas juga. Di sini konten-kontennya sudah kita isikan semua. Nah, mungkin di sini kita akan ubah sedikit ya, kita geser kontennya ini ke bagian atas. Nah, karena agak terlihat lebih menarik ya, lebih menyatu. Tadi kita pindah ke atas. Oke, ini tadi websitenya yang sudah selesai dibuat. Kita bisa lihat website yang sudah saya buat di sini dari bawah. Kita scroll ke atas, kurang lebih tampilannya seperti ini ya. Ini ada bagian our service-nya. Kemudian ini bagian depannya. Selanjutnya kita bisa save untuk menyimpan website yang sudah kita buat. Oke, kita tunggu. Nah, oke. Ini adalah tampilan dari website yang sudah kita buat. Mungkin kita bisa cek lagi seperti ini. Oke. Nah, ternyata di sini ada video yang tidak terbaca ya, teman-teman. Mungkin di sini kita bisa tambahkan ulang atau mengganti videonya ya. Kita akan coba untuk edit ulang untuk mengganti videonya karena di sini ternyata linknya tidak terbaca. Kemudian setelah kita ke edit, kita ke replace ya. Kita coba masukkan
link baru di sini. Mungkin untuk video baru, sebelumnya saya sudah mencari ya, untuk video baru kita masukkan dan kita add. Oke. Nah, di sini sudah dengan video baru. Selanjutnya kita ubah untuk judulnya. Kita ubah dulu teksnya ya. Cara agar kamu tidak ribet dalam mengatur keuangan. Oke. Judulnya kita tetap, sudah selesai, kita save aja langsung untuk melihat hasil akhirnya. Nah, ini adalah tampilan dari websitenya ya. Kita bisa scroll ke bawah, kurang lebih tampilannya seperti ini. Oke, ini footernya. Nah, selanjutnya tugas saya sebagai tim kreatif 2 yang bertugas untuk membuat website sudah selesai, dan selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Terima kasih. Halo semua, saya Yulinita Putri Pangaribuan dengan nomor NIC CP246. Di video skenario website di sini, saya akan berperan sebagai content writer 1 yang bertugas untuk membuat webinar pada modul event yang terintegrasi dengan modul website di sistem Odoo 17. Namun sebelum masuk ke sistem SOD Odoo, di sini saya akan menjelaskan terlebih dahulu webinar yang akan saya buat di mana ada 3 event yang akan dibuat di dalam halaman event, di mana yang pertama ada webinar perencanaan keuangan untuk generasi muda dengan deskripsi sebagai berikut, dan venue-nya adalah online Zoom, dan berikut juga ada tanggalnya, yaitu dimulai pada tanggal 22 November jam 19.00 WIB. Berikut juga untuk webinar yang kedua adalah mengelola utang dan membangun aset, dan juga ada investasi saham untuk pemula, berikut dengan investasinya. Nah, di sini saya sudah berada pada SOD Odoo dengan database yang sesuai. Langkah pertama, tentunya kita akan melakukan login dengan user dan password yang telah dibuat oleh pihak admin. Oke, setelah masuk kita bisa langsung saja beralih ke dalam dashboard utama, kemudian kita pergi ke modul website. Nah, di modul website, di sini sudah ada menu untuk event, sehingga saya tidak perlu lagi membuat baru di button new ini. Nah, gimana kalau misalnya teman-teman ingin membuat event, kalau tidak ada bisa klik new, kemudian pilih event di sini. Tentunya untuk memunculkan button event di sini, kita perlu melakukan aktivasi terhadap modul event terlebih dahulu. Nah, kemudian setelah diklik, nanti akan muncul menu event seperti ini. Oke, di sini saya sudah membuat 2 webinar sesuai dengan skenario di awal untuk mempersingkat waktu, di mana ini adalah yang pertama, mengelola utang dan membangun aset. Dengan deskripsinya, berikut juga ada tombol untuk register ketika pengunjung muncul. Dan di sini juga ada tanggalnya dengan lokasi dari company kita, dan juga ada organizer-nya. Dan juga ada informasi mengenai webinar tersebut, baik itu pembicaranya ataupun materi yang didapatkan dan lain sebagainya. Begitu pula dengan yang perencanaan keuangan untuk generasi muda ya, begitu ada tentang webinarnya, ada materi apa yang didapat, kelebihan untuk mengikuti, pembicara, informasi pendaftaran, dan lain sebagainya. Berikut juga adalah tombol-tombol untuk melakukan registrasi dan informasi tambahan. Nah, untuk menambahkan event baru atau webinar baru di sini, kita bisa pergi saja ya ke modul event di sini. Bisa membuat new di sini untuk menambahkan webinar baru, dan di sini saya sudah buat ya untuk detailnya mengenai webinar yang ketiga, yaitu investasi saham untuk pemula. Jadi akan saya copy paste saja supaya sesuai dengan skenario yang saya buat. Dan untuk date-nya adalah 10 Desember jam 6 ya. Ini bisa langsung saja diklik untuk date-nya dan dipilih 10 Desember. Dan tanggal jamnya adalah 18.00. Kemudian di apply. Ya, untuk date startnya adalah 18.00 dan date end-nya ada 22.30. Kemudian untuk time zone-nya saya pilih Jakarta, language-nya adalah bahasa Indonesia. Kemudian untuk organizer-nya adalah PT kita. Dan responsible-nya saya. Website-nya ini adalah yang PT Capital, website PT Capital yang sudah dibuat oleh Creative Design sebelumnya. Kemudian juga untuk venue-nya, sebenarnya venue-nya Zoom ya, jadi saya akan pilih yang PT kita aja. Tapi di sini saya akan mengisikan yang PT kita. Kemudian di sini saya bisa centang limit registration ketika misalnya ingin membatasi untuk jumlah yang akan hadir nantinya. Contohnya saya bikin
adalah 350 orang. Oke. Di sini kemudian juga kita bisa menambahkan tiket. Contohnya di sini tiketnya adalah untuk yang pendaftaran ya. Jadi untuk produknya adalah tentunya event registration dan price-nya itu start dari 250.000. Kemudian untuk tanggal penjualan tiketnya akan saya buat dari hari ini ya sampai dengan tanggal 6. Kemudian bisa di save manual di sini. Oke, untuk webinarnya sudah terbentuk ya. Jadi go to website. Oke, ini dia untuk laman dari event investasi saham untuk pemula. Ya, halamannya itu akan muncul di sini di dalam event sendiri. Oke, setelah terbentuk begini, ini sudah template ya dari Odoo, jadi memudahkan kita juga untuk melakukan konfigurasi atau editing terhadap halaman dari events itu sendiri. Di mana di sini sudah ada beberapa tombol untuk register ya. Berikut juga untuk tiket yang dibutuhkan dan melakukan register. Kemudian juga ada date and time. Ini adalah untuk menambahkan ke tanggal, menandakan di kalender. Kemudian juga ada company location dan organizer sesuai dengan yang kita buat di awal tadi. Dan juga sudah ada template mengenai header serta deskripsi singkat untuk webinar tersebut atau event tersebut ya. Ini adalah halaman sederhananya, namun tentunya kita dari content writer sendiri atau dari pihak perusahaan pasti akan melakukan konfigurasi ya supaya informasinya itu menjadi lebih lengkap. Nah, untuk melakukannya itu bisa pilih menu edit di pojok kanan dan kita bisa mulai melakukan editing terhadap halaman tersebut. Dimana di sini saya akan mulai dari headernya. Header sendiri akan saya ganti ya untuk backgroundnya, dimana ketika kita klik akan dimasuk ke tab customize, kemudian pilih backgroundnya dengan klik kamera image di sini. Nah, ini sudah ada beberapa gambar yang sudah pernah saya lakukan, yang sudah pernah saya upload, sehingga saya akan langsung klik saja. Namun ketika ingin melakukan yang namanya upload, itu bisa klik upload an image, kemudian akan diarahkan ke dalam file di perangkat kita seperti itu. Oke, seperti itu. Dan ini untuk judulnya, mungkin untuk judulnya akan saya bold. Oke, sudah di bold. Dan juga untuk event subtitle-nya tidak akan saya buat juga. Nah, di sini masuk ke deskripsi website. Jadi ini adalah saya tulis judulnya adalah tentang webinar. Oke. Untuk deskripsi webinarnya ini sudah ada. Kemudian saya akan copy paste di sini. Dan tentunya di sini kita bisa melakukan konfigurasi juga terhadap settingan dari penulisannya. Contohnya ingin mengubah ukuran bisa ya di sini. Misalnya ingin lebih light atau lebih normal atau lebih besar dan lain sebagainya, bisa di sini. Saya akan pilih yang normal aja. Kemudian untuk ukurannya saya akan buat sedikit lebih besar. Saya ganti jadi 18. Ya, udah ukurannya akan segini aja dan akan saya buat rata tengah, rata kanan kiri dalam melakukan pengeditan terhadap tulisan. Jadi saya akan pilih untuk highlightnya di bagian ini, yaitu yang investasi saham untuk pemula. Jadi ya, yang ini. Selanjutnya saya akan menambah card untuk memasukkan bagian yang akan dipelajari. Selanjutnya di sini kita juga bisa menambahkan blok-blok sesuai keinginan atau elemen-elemen di sini, yaitu dengan metode drag and drop. Jadi di drag, contohnya saya mau nambahin yang card. Kemudian untuk judulnya akan sama apa yang akan dipelajari. Dan di sini saya akan copy paste saja karena sudah dibuat ya sebelumnya untuk kata-katanya. Kemudian sedikit penyesuaian saja. Dengan bold juga udah pasti. Kemudian saya akan juga pilih menu background color. Kemudian untuk kotaknya juga akan saya ubah di bagian card adalah warna kuning. Oke, untuk today sebelumnya akan saya hilangkan. Nah, oke, itu dia untuk bagian elemen ini. Selanjutnya adalah keuntungan mengikuti webinar ini. Akan saya buat juga sama untuk bloknya. Oke, sudah ya untuk keuntungan serta apa yang akan dipelajari. Selanjutnya adalah pembicaranya. Untuk pembicara sendiri saya akan menambahkan yang text image di bagian atas ya harusnya. Dan ada dua nih, yang bagian kanan atau yang bagian kiri. Saya akan bikin yang bagian kiri aja. Oke, di sini. Dan saya akan kecilin dulu supaya tidak terlalu besar ya. Oke, kemudian di sini saya tambahkan yang namanya pembicara. Oke,
Kemudian untuk namanya adalah Andi Setiawan. Ini akan saya besarin. Kemudian ini juga. Nah, di sini kita bisa menambahkan button link, misalnya untuk menghubungkan antara profilnya. Misalnya kita buat di link ini, itu juga bisa. Link cara menambahkannya itu bisa klik aja buttonnya, kemudian diedit link, kemudian dimasukin linknya, maka ketika pengunjung klik, dia akan diarahkan ke link yang kita inginkan, seperti itu. Namun di sini saya tidak akan merubah, namun saya akan bikin konfigurasi contoh aja. Lihat selengkapnya. Dan kita bisa tambahin di edit link, kita tambahin linknya di sini. Nah, kemudian setelah diklik sama orang, ini bisa masuk ya. Itu contoh aja. Selanjutnya, untuk backgroundnya sendiri, untuk fotonya saya akan tambahin. Jadi di double klik aja ini, kemudian upload an image, open. Kemudian kita cut dulu fotonya. Jadi 1:1. Diarahin, apply, dan untuk shape-nya disesuaikan supaya cantik desainnya. Ini bagus. Kemudian itu dia untuk pembicaranya. Selanjutnya adalah syarat pendaftaran. Syarat pendaftaran sendiri saya buat elemennya adalah yang 4 ya. Yang ini fitur grid. Kemudian ini saya tambahin, yang ini saya hapus. Bentar, ya, ini dihapus. Kemudian ini dilurusin. Ini adalah biaya pendaftaran. Untuk logonya saya ubah ya. Di sini. Selanjutnya untuk peserta. Selanjutnya untuk cara pendaftaran sendiri akan saya buat fitur grid. Namun di sini akan dibedain untuk cara pendaftaran seperti ini. Selanjutnya adalah catatan penting dan daftar sekarang. Itu akan saya gunakan yang accordion. Oke, karena cuma 2 jadi pakai ini. Ini dikecilin aja, dirapetin. Ini yang bagian catatan penting ya. Daftar. Selanjutnya daftar sekarang. Itu saya akan ubah juga warnanya. Oke, di sini saya sudah selesai, jadi saya menyimpan dengan klik button save di pojok kanan. Nah, ini dia hasil yang tersimpan dari editing yang sudah saya buat. Setelah itu, jangan lupa juga untuk melakukan publish terhadap halaman yang sudah kita buat ini dengan cara klik button publish pada tampilan di atas. Nah, setelah statusnya berubah menjadi publish, maka halaman ini sudah bisa dilihat oleh pengunjung website seperti itu. Oke, itu dia tugas saya sebagai content writer 1 yang bertugas untuk membuat webinar di perusahaan jasa konsultan keuangan. Nah, untuk tugas selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Terima kasih. Baik, di sini saya Ayu Anurka Lestari dengan CP 201. Saya berperan sebagai content writer staff 2. Jadi tugas saya di sini adalah membuat artikel atau blog pada website yang telah dibuat oleh staff lainnya. Nah, langkah pertama yang saya lakukan adalah login ke dalam Odoo-nya dengan email dan password yang telah dibuatkan oleh staff IT. Setelah itu kita masuk ke dalam mode websitenya. Nah, di sini sudah ada websitenya, kemudian kita klik new. Lalu di sini ada blog post. Ini kita klik select blog. Di sini kita harus memilih blognya. Karena saya akan membuat artikel accounting, maka saya akan membuat blog baru.
Websitenya kita pilih yang PT Kapital. Blog post title-nya, nah di sini saya sudah memiliki dua artikel. Ini kita kopas-kopas saja. Ini sudah ada, kemudian kita bisa start writing here. Mungkin saya di sini akan mengubah background dari blog page-nya dulu, post cover-nya. Di sini saya mau tambahkan image aja, lalu upload image. Oh, di sini sudah ada image ya. Kita bisa pakai yang ini. Nah, lalu kita bisa atur filter intensity-nya. Saya pilih yang medium supaya judulnya itu kelihatan. Kemudian kita masukkan artikelnya. Kita rapikan jarak per subjudulnya. Sudah selesai, kemudian kita bisa custom blocknya. Atau di sini saya mau custom di bottom ini, di bawah kita kasih next article. Jadi nanti dia nge-link ke next article. Ini kita klik save. Oke. Lalu kita balik ke accounting. Nah, ini belum dipublish. Kita publish dulu yang tadi. Kita klik unpublish ini menjadi publish. Oh, kita harus masukkan nama emailnya terlebih dahulu. Oke. Masuk ke account, edit information, emailnya. Lalu kita kembali ke home. Sini di accounting, jadi kita masuk ke tadi sini ya. Plus lalu ke articles, lalu kita pilih yang accounting, lalu kita klik yang tadi accountingnya, lalu kita publish. Nah, ini udah dipublish, jadi tinggal klik aja menjadi hijau. Kemudian kita tambah lagi artikelnya. Select blocknya accounting, title-nya kita masukkan yang baru. Di sini membuat siklus akuntansi. Save. Oke, saya akan edit post cover dulu. Aja. Kemudian filter ini saya jadikan medium. Start writing. Ini saya kopas saja. Kemudian rapikan. Judulnya saya beri spasi. Nah, di sini saya ingin menambahkan gambar. Saya ingin menambahkan gambar ini di dalam inline text. Ada icon gambar insert media, ini kita klik. Kemudian kita bisa pilih media-medianya. Saya akan upload image dari folder laptop saya. Di sini ada siklus puntan, tunggu. Nah, di sini sudah masuk.
Oke, ini semua sudah jadi. Lalu di bawahnya ini tadi, di artikel yang sebelumnya tadi kan kita edit di bawahnya itu diberi next artikel. Nah, di sini sudah muncul. Kemudian jika sudah selesai, kita klik save. Lalu kita klik publish. Nah, maka ini sudah akan muncul di dalam artikelnya. Bisa dilihat nanti di sini. Kemudian accounting bisa dilihat di sini. Sudah publish gitu. Mungkin itu tugas dari staf kreatif 2, yaitu membuat artikel. Sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.